Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Pertempuran berdarah dengan naga biru. Pada saat ini, semua leluhur Huang Fu Shengzong terkejut. Seperti yang dikatakan Tantai Xuanzong, hanya naga banjir tahap ke-10 yang dapat berubah menjadi naga setelah berhasil melewati bencana, tetapi naga biru ini hanya bayi tahap ke-7. Adapun lebih dari 7 juta murid, melihat ke bawah pada naga biru yang melaju di atas arena gladiator, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang keterkejutan. Saat ini, Shen Subing dan Mu Meng sangat mengkhawatirkan Tan Yun. Tan Yun sepertinya merasakan mata khawatir para wanita. Dia mengangkat kepalanya yang besar dan memandang para wanita dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku." Setelah itu, Tan Yun menatap naga biru itu, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di pupil bintangnya. Dia mengulurkan tangan kanannya yang tidak berdarah, seolah menenangkan naga biru, dan berbisik, "Jangan impulsif. Ada yang ingin kukatakan padamu, katakan." "Apa yang ingin Anda katakan?" Naga biru melaju di langit, dan sepasang murid biru mengunci Tan Yun dengan kuat. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tidak tahu pengalaman hidupmu, kan? Kamu bahkan tidak tahu, kan? Tapi itu tidak masalah, kamu tidak tahu, aku tahu semua, bagaimana kalau kita membicarakannya?" Ada sedikit keraguan pada pupil raksasa naga biru itu, dan dia menganggukkan kepalanya, sedih dan senang mendengarnya. "Yah, kamu benar, aku tidak tahu di mana keluargaku, dan aku tidak tahu siapa aku, saya." Mendengar itu samar-samar terlihat di malam hari, dan ada sedikit air mata di mata Tan Yunsing. "Apa yang tidak kamu ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu selanjutnya." Benar-benar hebat. Ketika suara bahagia naga biru terdengar, semua orang yang peduli dengan Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, tetapi 8 leluhur yang ingin Tan Yun mati, jatuh dari surga ke neraka. Mereka mengira naga biru dari tahap awal tingkat ke-7 akan membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mematahkan pertempuran yang menentukan dalam beberapa kata. Namun, pada saat berikutnya, 8 leluhur besar, yang wajahnya pucat pasi, pergi dari neraka ke surga dalam sekejap, dan tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, semua orang yang khawatir tentang Tan Yun berteriak, "Tan Yun, lari. Kakak ipar, larilah untuk hidupmu. Tuan Sekte, hati-hati." Petik 2. Pada saat ini, di mata semua orang, naga biru yang awalnya berencana untuk melawan Tan Yun menjadi sutra giok, tubuh 300 kaki tiba-tiba menembus kehampaan, dan menyerang Tan Yun, yang hampir menurunkan kewaspadaannya. Kecepatan cepat. Hati Tan Yun tercengang, dan dia naik ke udara. Saat dia menghindari ekor naga setebal 10 kaki tiba-tiba menarik ke arah dada Tan Yun dengan sudut yang luar biasa. Di mana ekor naga lewat, kekosongan runtuh, dan momentumnya tak tertandingi. Mengaum. Tan Yun meraung, tangan daging dan dagingnya mengepal erat, dan lengan yang terbungkus kekuatan spiritual menghantam ekor naga yang ditarik dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Retakan. Dalam suara benturan, darah berceceran, dan daging dan darah di lengannya pecah berkeping-keping. Dampak besar dari daging dan darah menghantam Tan Yun ke tanah, dan seteguk darah. Tan Yun, Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, air mata mengaburkan pandangan mereka. Sue Zian, Huang Fuyu, Tang Xinying, dan Tuoba Yingying juga sedih, dengan bunga pir di wajah mereka. Di antara para murid, Zhong Li Yuxin mengerutkan bibirnya dan sangat cemas. Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata kepada Tan Yun, "Hooligan Bao, kamu telah membuat wanita ini kehilangan kepolosannya. Wanita ini, aku tidak memintamu. Untuk membalas dendam, kamu tidak boleh mati." Mendengar suara Feng Qingcheng, mulut Tan Yun berkedut, dan segera, dia melompat dan berdiri di udara lagi, memberikan suara kepada Mu Mengya dan Tantai Xuanzong agar mereka tidak khawatir. "Manusia yang berbahaya, dewa ini tidak akan tertipu, biarkan mati." Di langit, mulut naga biru mengucapkan kata-kata, dan mulut naga terbuka lebar. Tiba-tiba, lautan api biru tua, berisi kekuatan membakar segalanya, menyapu puluhan ribu kaki langit, menelan Tan Yun. Di hati naga biru, kekuatan api naganya 10 kali lebih kuat dari api Raja Serigala Api Emas dan Raja Burung Vermilion. 10 kali lebih sedikit, abu terbang yang dibakar oleh Tan Yun akan dimusnahkan. Namun,
Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Tan Yun berdiri di dalam api seperti dewa perang abadi, mengatakan setiap kata, singkirkan apimu, aku akan memberitahumu pengalaman hidupmu, dan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Mimpi. Naga biru berkata dengan dingin, manusia selalu jahat dan jahat, apakah menurutmu dewa ini akan tertipu? Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tan Yun memarahi, dan menggunakan langkah suci biksu agung, seperti hantu di lautan api, nyala api melayang dengan kecepatan luar biasa, dan telapak tangan kanannya mendorong ke arah naga biru. Hah! Di tengah suara angin dan lolongan, nyala api Hongmeng setinggi 300 meter keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Tiba-tiba, itu berubah menjadi jaring api ungu besar dari langit, menutupi naga biru yang tidak bisa mengelak. Ah! Manusia sialan, api macam apa ini? Bagaimana bisa membakar sisik naga dewa ini? Naga biru menjerit ngeri. Setelah berjuang untuk melarikan diri dari jaring api, dia meluncur di langit, menatap Tan Yun dari kejauhan, dan sepasang mata naga menjelaskan apa itu horor. Dan kekerasan tubuhnya sebanding dengan sisik naga dari artefak subsakral tingkat tinggi, pada saat ini, telah terbakar menjadi hitam. Melihat adegan ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran menyadari kekuatan api Tan Yun Hongmeng. Seperti yang dikatakan naga biru, dia sekeras sisik naga dari artefak subsakral dari kelas tertinggi, dan tidak dapat menahan satu pukulan pun di bawah nyala api Hongmeng. Karena api Hongmeng Tan Yun telah mencapai puncak urutan ke-6, memiliki kekuatan untuk membakar artefak subsakral terbaik menjadi abu. Pada saat yang sama, dia juga semakin membenci manusia. Menurutnya, ketika Tan Yun pernah berurusan dengan 6 raja sebelumnya, dia tidak menggunakan api Hongmeng, jelas dia menyimpan kartunya untuk menyerangnya. Pikirkan itu dengan terkejut dan pukul diri Anda dengan keras. Au! Naga Yin mengguncang kehampaan, dan seketika, semburan kekuatan iblis gelap melonjak keluar dari naga biru, menutupi langit dan matahari, menyelimutinya, membuatnya seperti naga ajaib. Manusia yang rendah hati, hari ini dewa akan tidak pernah mati bersamamu. Petik 2. Setelah itu, dia mengendarai tubuh naga 300 sang, tiba-tiba menyerang Tan Yun. Pada saat ini, di tas binatang Tan Yunling, kegembiraan kera iblis pembunuh surga tiba-tiba terdengar dari benak Tan Yun, Tuan. Kekuatan magisnya sama persis dengan aura magis di tubuhku. Apakah dia dari klan naga? Keturunan. Tuan benar. Dia adalah keturunan dari klan naga iblis tuanku, dan aku bisa yakin berdasarkan ingatan Tuan. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa menjawab kera iblis pembunuh surga. Telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke arah naga biru yang meledak. Detik berikutnya, api biru es setinggi 500 meter menyelimuti naga biru yang tak berdaya. Dalam sekejap, api es Hongmeng berubah menjadi gunung es biru setinggi 500 kaki, dan naga biru ajaib membeku di dalamnya. Wow, Tan Yun tampak serius, dan langsung meluncur ke gunung es, mengendarai bagian belakang leher naga biru, dengan putus asa menari tinju kanannya, dan menghancurkan kepala naga dengan seluruh kekuatannya. Karena Tan Yun tahu bahwa sulit untuk menyelinap menyerang dan menjebaknya, dia harus memukulnya dengan keras secepat mungkin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu dia melewatkannya, dia tidak akan lagi dibekukan sendiri ketika dia berjaga-jaga. Di bawah serangan penuhnya, orang yang akan mati pada akhirnya pastilah dirinya sendiri. Bab 862. Boom! Boom! Dalam sekejap, tinju Tan Yun secepat kilat, memahat kepala naga biru belasan kali. Ekspresi naga biru itu menyakitkan, dan ketujuh lubang itu tercurah darah, membuat suara wanita yang menyakitkan. Hancurkan ke dewa. Naga biru mencoba yang terbaik, dan tubuh naga besar itu terkejut. Segera, gunung es itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi buih es yang terbang di seluruh langit. Setelah ini, potongan-potongan terak es berubah menjadi kumpulan api biru es di kehampaan. Sementara tubuh naga biru menghancurkan gunung es, itu juga mengguncang Tan Yun dari tubuhnya. Menusuk. 7 lubang naga biru berdarah, menari dengan ekor naga yang sangat keras, membelah langit malam, dan menggambar petir di dada Tan Yun. Ledakan. Retakan. Suara retak yang renyah jelas ditransmisikan ke telinga semua orang, tetapi itu adalah dada lebar Tan Yun, dan 8 tulang rusuk besar patah. Tan Yun menyemburkan seteguk darah, wow, dan dadanya runtuh seperti meteor emas. Setelah menghantam tanah dengan keras, dia dibombardir lagi, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini,
mengelilingi naga biru berdarah dan canggung dengan 7 lubangnya, seluruh tubuh naga bergetar hebat. Jelas, Tan Yun baru saja menyerang kepala naganya dengan puluhan pukulan, menyebabkan dia terluka parah. Dengan pupil biru raksasanya yang berdarah, dia menatap Tan Yun, yang lengan dan punggungnya kehilangan darah dan daging, dan dadanya runtuh. Tidak ada jejak emosi dalam suaranya, dewa ini ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah itu, dia menjelajahi tubuh naga, menukik ke arah Tan Yun dalam kekuatan sihir gelap. Tan Yun berdiri dengan gemetar, pupil bintangnya menunjukkan kesadaran bertarung yang gila. Langkah selanjutnya menggerakkan semua orang. Itu juga mengejutkan naga biru dan semua orang di tempat perlindungan gladiator. Tapi lihat, apa? Tan Yun mengucapkan suara yang tragis. Dia kehilangan daging dan darahnya, dan memegang tulang rusuk yang patah di dadanya yang runtuh. Kemudian, di Sen Subing, Mu Mengqi, Zhong Wu Xiao, Ziyan, hatiku seperti pisau, dan aku mencabutnya. Betul sekali. Tan Yun menarik kedua tulang rusuknya yang patah dan meremasnya di antara kedua tangannya, dan berkata dengan marah, apakah itu orang yang ingin membunuh Lao Su atau binatang buas, biarkan Lao Su mendengarkannya. Aku pasti akan mengecewakanmu. Semua kecewa. Pada saat ini, Tan Yun sangat membenci semua leluhur 8 meridian. Jika mereka tidak dihalangi dalam perjalanan mereka untuk naik ke posisi penguasa, mereka tidak akan muncul di tempat suci gladiator. Jika dia tidak muncul di sini, bagaimana dia bisa mencapai titik di mana dia bisa berdiri melawan musuh? Nenek moyang terkutuk dari 8 meridian, ketika Tan Yun dalam perjalanan ke posisi Master Sekte, ini adalah awal dari mimpi burukmu. Tan Yun meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, dia lupa tentang rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran, mengalahkan naga biru, dan berhasil naik menjadi tuan. Lalu, bunuh semua benda tua sialan itu. Dia pernah berbicara dengan Tantai Xuanzong, menghadapi mata-mata, kebijakan terbaik adalah menundukkan, dan kebijakan selanjutnya adalah membunuh. Tetapi pada saat ini pikiran Tan Yun berubah total, hal-hal lama ini memaksa diri mereka sendiri ke jalan ini, dia semua harus mati. Tan Yun bahkan lebih tahu bahwa tugas yang paling mendesak adalah mengalahkan naga biru yang terluka. Manusia, aku harus mengatakan bahwa tekadmu yang kuat membuat dewa ini dikagumi. Namun, kamu masih ingin mati. Lan Long mengucapkan, turun dari langit, dan cakar naga ajaib menyelimuti Tan Yun. Pada saat genting ini, tubuh Tan Yun tiba-tiba miring ke kiri. Dengan kaki kirinya yang tertekuk, dia membanting ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya seperti tembakan panah emas besar, condong ke udara dan naik untuk waktu yang lama. Langkah Dewa Hongmeng. Ribuan kaki di langit, Tan Yun menggambar busur emas seperti pelangi di tubuhnya, dan menembak kepalanya langsung ke atas kepala naga biru. Dengan tangan kanannya yang telah kehilangan daging dan darah, dia mengepalkan tulang rusuknya erat-erat dan membawa embusan darah ke naga biru itu. 3 kaki di bawah bagian belakang leher. Apa? Naga biru itu mengeluarkan suara kesakitan. Pompa. Pada saat ini, Tan Yun mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi, dan tulang rusuk yang terbuat dari kristal emas di tangan kirinya juga menusuk sisik naga dengan ganas, memunculkan bunga darah yang naik ke langit, dan menusuk punggung naga biru. Tidak, suara menyakitkan naga biru itu masih indah. Ketika terdengar, tubuh naga itu berguling-guling di udara, dengan keempat cakarnya menghadap ke langit, dan punggungnya terbanting ke tanah situs ziarah. Terburu-buru, dia ingin menghancurkan Tan Yun sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa mati, dia bisa membuat Tan Yun menyerang dirinya sendiri. Rencananya memang merupakan strategi darurat terbaik baginya untuk menghadapi Tan Yun sekarang, tetapi dia juga telah mengabaikan poin yang paling mematikan. Artinya, perutnya tidak akan pernah bisa terkena musuh, karena sisik naga di perutnya tidak sekeras 50% sisik di punggung naga. Yuner, hati-hati. Tantai Xuanzong berteriak dengan cemas. Pada saat ini, setelah Tan Yun menebak maksud dari naga biru, tangan kanannya buru-buru mengeluarkan tulang rusuk yang dimasukkan ke punggung naga. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mengeluarkan tulang rusuk lain dari punggung naga, jadi dia mencengkeram tulang rusuk dengan tangan kanannya, dan melintas dari punggung naga. Saat berikutnya, dia muncul dengan gemetar di atas perut naga biru dengan 4 cakar menghadap ke atas. Dalam jeritan menakutkan naga biru, Tan Yun tiba-tiba jatuh, memegang tulang rusuk yang berdarah dan menusuk perut naga biru. Pompa, tiup.
Tan Yun menginjak perut naga biru dengan keras, mengangkat tulang rusuknya dengan tangan kanannya, dengan putus asa membawa darah naga, dan menusuk lusinan lubang darah besar di perut naga satu demi satu. Dewa, dewa bertarung denganmu. Naga biru berteriak lemah, membanting cakar naga, dan menepuk Tan Yun. Ledakan. Tan Yun, yang terluka parah dan sangat lelah, tidak bisa mengelak, dan dihancurkan ke tanah oleh cakar yang terbang ratusan kaki jauhnya. Dia mendengus seteguk darah, terbang melintasi ratusan kaki dalam tampilan yang tragis, dan mengangkat tulang rusuknya lagi, menusuk perut naga biru. Merayu. Naga biru itu mengeluarkan suara wanita yang menyakitkan. Tubuh naganya, yang berjuang untuk bangun, akhirnya jatuh ke tanah dengan lemah, sedikit berkedut. Dalam sepasang murid raksasanya, ada keputusasaan, keengganan, kemarahan, dan warna nostalgia untuk dunia. Menurut pendapatnya, di hadapan Raja Naga Biru, dia hanya menembak jatuh daging dan darah punggung Tan Yun, dan Tan Yun menyerahkan hatinya untuk ditaklukkan, dan secara brutal membunuh Raja Naga Biru. Tapi dia menyakiti Tan Yun, lengan dan tangannya kehilangan daging dan darah, dan 8 tulang rusuk di dadanya patah, memaksanya untuk mencabut tulang rusuknya sendiri dan melawannya. Karena itu, dia yakin Tan Yun tidak akan memberikan dirinya jalan keluar. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa manusia ini tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Blue Dragon tidak hanya berpikir demikian, tetapi juga berlaku di hati orang lain. Mereka tidak bisa membayangkan ketidakberdayaan Tan Yun dalam keputusasaan ketika dia melepaskan kedua tulang rusuknya, dan tekad yang menyakitkan untuk mengalahkan musuh. Wah! Tan Yun mengepalkan tulang rusuknya erat-erat dengan tangan kanannya, dan berdiri di samping naga biru terengah-engah seperti sapi. Dia menyaksikan pasukan lebih dari 50.000 monster dari 6 ras secara bertahap mengelilinginya. Tidak ada keraguan dalam suaranya yang lemah. Tuan Rajamu telah terluka parah olehku. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku menghitung 3 kali. Setelah 3 pukulan, yang selamat hidup, dan para pemberontak, mati. Bab 863, Tuan yang unik. Pada saat ini, 5 Raja Klan, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menawan, Raja Buaya Harimau Naga, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah berbaring di genangan darah, semua terdiam. Diam berarti mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun. Apa yang mereka maksud adalah membiarkan 50.000 monster dari 6 ras memutuskan sendiri. Bahkan, di hati 5 raja suku besar, mereka masih berharap bahwa pasukan monster 6 suku dapat menolak untuk menyerah dan bertarung sampai mati dengan manusia yang terluka parah ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa begitu perang dimulai, Raja Serigala Setan Api Emas dan Raja Beruang Naga Langit, kedua orang ini, pasti akan membantu umat manusia. Hasilnya bisa dibayangkan, bahkan jika pasukan lebih dari 50.000 monster dapat mengalahkan manusia dan 2 raja, mereka akan mati dengan serius. Karena 5 klan dan raja besar ini mengetahuinya, pasukan lebih dari 50.000 monster juga mengetahuinya. Kematian dan penyerahan diri, 4 kata itu melekat di benak mereka. Apakah itu kematian atau penyerahan? Saya ingin gunung menghancurkan pasukan lebih dari 50.000 monster dan binatang buas. 1. Tan Yun berkata dengan lembut saat ini. 2. Suara Tan Yun menjadi lebih dingin. Pada saat ini, pasukan penuh 40.000 monster menundukkan kepala mereka dan terbang ke arena gladiator, merangkak ke tanah bersama dengan puluhan ribu monster yang sebelumnya menyerah. Saat ini, ada lebih dari 53.000 monster dari 6 ras, memilih untuk menyerah. Di dalam hati mereka, beberapa sangat terkesan dengan kekuatan Tan Yun, dan beberapa menyerah untuk bertahan hidup. Tan Yun mengguncang tulang rusuk tengahnya erat-erat, melihat pasukan lebih dari 12.000 monster yang tak tertandingi dari 6 klan. Dia berkata dengan keras, 3. Membunuh. Membunuh. Petik 2. Petik 2. Tentara lebih dari 12.000 monster dan binatang menunjukkan tekad mereka dengan tindakan praktis, seperti gelombang kehampaan, mengaum dan mengaum pada Tan Yun untuk membunuh. Tuan, istirahatlah, biarkan aku dan Raja Serigala Iblis berurusan dengan mereka. Dengan suara hormat dan keras, Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 300 meter, dan Raja Serigala Api Emas, terbang keluar dari gua, melewati kepala Tan Yun, dan bergegas ke pasukan monster dan binatang buas. Dalam, Raja Beruang Tianluolong dari tahap dewasa ke-6 dan Raja Serigala Api Emas dari tahap ke-6 dari tahap awal,
di pasukan monster, dapat digambarkan sebagai pembantaian gila. Wow, buk buk buk. Hujan darah yang mengalir, bercampur dengan mayat seperti bukit, berserakan di tanah suci. Darah jatuh dari langit, memerahkan pandangan semua orang, dan bahkan lebih banyak darah membasuh langit malam. Dalam waktu singkat, pasukan lebih dari 10.000 monster telah mati lebih dari setengah. Setelah beberapa saat, hanya ribuan monster yang masih hidup, dan mereka semua panik dan putus asa memohon belas kasihan. Manusia, kami menganggap Anda sebagai tuannya, tolong biarkan Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas berhenti. Iya, kami menyerah. Cadangan. Cadangan. Petik 2 titik 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 petik 2. Dihadapkan dengan ribuan monster yang memohon belas kasihan, Raja Beruang Naga Langit dan Raja Serigala Api Emas, yang berlumuran darah musuh, melihat kembali ke arah Tan Yun yang mengerikan, dan mata mereka mengungkapkan arti penyelidikan. Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, saya telah memberi mereka lebih dari satu kesempatan. Karena mereka tidak menghargai, mereka hanya memiliki jalan buntu. Jika kamu tidak tetap hidup, bunuh tanpa ampun. Kedua raja besar itu menganggukkan kepala dan membantai ribuan monster. Manusia, aku mengutukmu untuk tidak mati. Manusia yang rendah hati, kamu. Petik 2 titik 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 petik 2. Di babak berikutnya, penghinaan dan kutukan Tan Yun Xin tidak pernah berhenti. Tidak sampai Raja Beruang Tianluolong, cakar beruang meledakkan kepala monster terakhir, suara itu terdiam. Beruang nenek, Tianluolong Xiongwang menyeringai dan berlari ke arah Tan Yun. Tan Yun memandangi 5 raja klan besar yang terluka parah di tanah suci. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa membunuhmu sebelumnya. Alasan mengapa aku hanya melukaimu dengan serius adalah untuk memberimu kesempatan untuk menyerahkan aku. Karena kamu tidak mau, maka aku tidak akan terlalu menyulitkan orang lain. Tan Yun berbicara, menatap Raja Beruang Naga Tianluo, dan berkata dengan ringan, bunuh mereka. Bawahan mematuhi perintah. Segera setelah Raja Tianluolong Qiong menjawab, 5 raja suku besar merangkak ke tanah menuju Tan Yun, bawahan memberi hormat kepada tuannya. Tan Yun tanpa ekspresi berkata, akui aku sebagai tuannya, tetapi kamu akan menandatangani kontrak jiwa di masa depan, apakah kamu memikirkannya? Bawahanmu sudah memikirkannya. Raja Singa Dingin Pelangi Darah memimpin dan berkata, Tuan, Anda adalah alam Vena jiwa tingkat ke-6. Anda dapat dengan mudah mengalahkan bawahan Anda dengan tangan kosong. Bawahan menyembah Anda. 4 raja lainnya juga setuju dan mengangguk. Iya, ketika Tan Yun mengangguk dan menerima penyerahan 5 klan besar, naga biru yang tergeletak di genangan darah di sampingnya mendengar suara wanita yang lemah dan dingin. Manusia, dewa ada di tanganmu. Kamu harus membunuhnya. Bunuhlah, dewa tidak akan menyerah padamu. Jangan banyak bicara. Tan Yun menghela napas lega, kamu akan menyerah, kamu pasti akan. Hahaha, manusia, kamu sangat konyol. Blue Dragon berkata sambil menyeringai, nasib adalah dewa. Akankah dewa menyerah? Bagaimana Anda, manusia yang rendah hati, mengetahuinya? Tan Yun menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda siapa Anda, dari mana Anda berasal, dan di mana keluarga Anda. Saya dapat memberitahu Anda semua ini. Kau, benar-benar tahu. Iya, Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekosongan radius 500 meter tiba-tiba sedikit beriak, membentuk penghalang kedap suara. Pada saat ini, di langit di atas arena gladiator, Tan Yu dan Tan Xuanzong sama sekali tidak peduli, apa yang akan dikatakan Tan Yun kepada Lan Long selanjutnya. Ayah dan anak, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Karena mereka tahu, bahwa Tan Yun ditakdirkan untuk lulus penilaian. Di langit, Shen Subing, Mu Menggao, Xi Yao, Ziyan, Ying Ying, menangis dengan gembira. Lebih dari 7 juta murid, gelombang kegembiraan bergema di langit. Tuan Muda Sekte sekarang telah mengalahkan naga biru dan memerintah semua monster kuat. Hebat, Tuan Sekte Muda ditakdirkan untuk lulus ujian dan menjadi Tuan Sekte. Iya, Tuan Muda Sekte terlalu kuat. Saya masih khawatir tentang bagaimana Tuan Muda Sekte dapat tinggal di Sein Arena selama 1 hari, tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Muda Sekte hanya memasuki Sein Arena dan mengendalikan seluruh situasi dalam waktu kurang dari 2 jam. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Seruan dan kegembiraan para murid begitu keras untuk 8 leluhur agung dari 8 bejana. Pada saat ini, Jin Xianghai,
leluhur agung Danmai, Zonglibo, leluhur agung Qimai, Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, Situ Wuhen, leluhur agung jiwa binatang, dan leluhur agung Zhenglong dari Fenglei, Cao Yue, garis jiwa kuno, Dongfang Daoyuan, leluhur garis jiwa suci, dan Wei Ye, leluhur dari garis 5 jiwa, akan kehilangan lengan ketika mereka memikirkan perjudian, dan fitur wajah mereka sangat terdistorsi. Mereka masih tidak percaya bahwa setelah melewati penilaian pil, formasi, senjata, dan jimat, Tan Yun tidak hanya tidak mati di arena gladiator, tetapi juga menjadi penguasa unik di arena gladiator selama lebih dari 1 jam. Bab 864 Patah Hati. Tempat perlindungan gladiator, di dalam penghalang kedap suara. Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki, dengan gemetar berhenti di depan naga biru, dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu keluar dari telur naga? Bagaimana Anda tahu? Mata berdarah naga biru itu menunjukkan warna yang aneh. Bukan hanya aku yang tahu, aku juga tahu bahwa kulit telurmu berwarna hitam, kan? Tan Yun sedang berbicara, menatap naga biru, matanya penuh kesedihan. Iya, Lan Long mengatakan suara wanita yang lemah. Tan Yun menghela nafas, air mata bersinar di pupil raksasanya, ingat, di alam semesta yang luas, di pesawat yang tak terhitung jumlahnya, ada ratusan ras naga. Ada 2 naga yang paling kuat, mereka adalah naga emas 9 cakar dan naga setan 9 cakar. Dan kamu bukan naga biru, atau klan naga lainnya, kamu adalah klan naga iblis bercakar 9. Mendengar ini, naga biru menyodok darah di mata naga, mengungkapkan sentuhan kebingungan, karena kamu mengatakan aku adalah keluarga naga bercakar 9, mengapa aku bercakar 4? Dengarkan aku perlahan. Tan Yun berkata dengan jujur, karena keluarga naga iblis bercakar 9, darahnya ortodoks dan kuat, yang juga mengarah ke telur naga mereka, waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan naga muda, dan ratusan spesies naga. Yang terpanjang di antara mereka. Jika telur naga menetaskan naga muda, jika ditetaskan oleh naga betina, itu akan memakan waktu jutaan tahun, dan jika menetas dengan sendirinya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun. Klan naga iblis 9 cakar, mereka adalah dewa sejati. Naga muda lahir di tahap ke-7 dari tahap awal. Sebelum tahap ke-10 dari malapetaka, mereka semua ditutupi dengan sisik naga biru. Ketika penyeberangan berhasil, mereka akan berubah dari 4 cakar menjadi 6 cakar, dan sisik naga akan menjadi hitam. Pada saat itu, kekuatan sihir dalam tubuh akan menjadi lebih kuat. Mendengar ini, mata naga biru tiba-tiba menangis, menatap Tan Yun dengan air mata, dan berbisik, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ketika aku keluar, aku tidak menemukanku. Orang tuaku, apakah itu berarti? Saya telah hidup sendirian di kulit telur selama puluhan juta tahun. Betul sekali. Tan Yun menghela nafas, memikirkan keluarga naga iblis yang sekarat di Meteorite Canyon, hatinya seperti pisau. Lalu siapa orang tuaku? Di mana mereka? Air mata dan darah Blue Dragon bercampur menjadi satu, dan jatuh ke tanah, tersedak, maukah kamu memberitahuku? Aku ingin tahu orang tuaku, mengapa mereka tidak bersamaku. Petik 2. Tan Yun memejamkan matanya, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, 2 garis air mata mengalir, meskipun kata-kata selanjutnya kejam untukmu, aku masih ingin kamu tahu seluruh prosesnya. Pada zaman kuno, alam bawah para dewa turun ke benua hukuman surgawi untuk membunuh umat manusia. Pada saat itu, orang tuamu, klan naga iblismu, dan klan naga emas bercakar 9, dihukum oleh manusia di benua hukuman surgawi dan disebut sebagai Santo Pelindung Keadilan, memulai pertarungan dengan dewa-dewa jahat itu. Pada akhirnya, yang sama akan mati. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Lan Long menangis dengan sedih, tidak. Kamu berbohong padaku, kan? Benar. Air mata naga biru menetes, karena orang tuaku adalah yang terkuat di antara ratusan ras naga, mereka tidak bisa mati, kau katakan padaku, kau berbohong padaku. Tan Yun merasakan ujung hidungnya sakit, dan kemudian berkata, dan kamu adalah ibumu. Sebutir telur naga diletakkan di Meteor Canyon dalam proses mempertahankan benua hukuman surgawi. Seiring tahun berlalu, sampai nanti, seorang pria tingkat tinggi tertentu dari Huangfu Shengzong saya membawa telur naga kembali ke sekte. Jika tebakanku benar, pasti orang ini tidak mengenali telur naga. Itulah sebabnya orang itu, atau dia sendiri, menempatkanmu di arena gladiator. Iya, apa yang harus saya katakan?
saya katakan, jangan terlalu sedih. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia diinterupsi lagi oleh naga biru. Dia menangis dengan memilukan, kamu berbohong padaku. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu mengambil keputusan, aku akan mempercayaimu? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Tan Yun menghela nafas dan berkata, kamu menyerah, aku memasukkanmu ke dalam tas binatang rohku. Setelah kamu masuk, aku akan mengkonfirmasi kepadamu bahwa kamu adalah klan monster bercakar 9. Setelah itu, Tan Yun menatap naga biru yang waspada, dan berkata, aku ingin membunuhmu. Aku bisa membunuhmu sekarang. Tidak perlu menipumu ke dalam kantong binatang buas, kan? Setelah mendengarkan, naga biru menjawab, dan segera, Tan Yun membawanya ke dalam tas binatang roh. Di dalam tas besar binatang roh, kera setan pembantaian langit tiba-tiba melepaskan kekuatan sihir hitam di tubuhnya, dan naga biru itu terkejut. Dia merasa aura yang dilepaskan dari kera raksasa berwarna ungu kehitaman di depan tubuhnya sama persis dengan kekuatan sihir di tubuh naganya. Jika harus mengatakan perbedaannya, itu adalah aura magisnya, tidak sekuat pembunuh iblis. Merasakan kekuatan magis kera iblis pembunuh surga, dia berkata dengan linglung, kamu adalah kera, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sihir naga kami di tubuhmu? Oh, air mata terus mengalir di pupil raksasa kera iblis pembunuh surga, dan segera, itu akan berada di Falling Canyon, istana surgawi Dewa Ilahi, memori menyembah naga iblis dan Dewa Ilahi, diringkas oleh sihir. Selanjutnya, berdasarkan ingatan tuannya, naga iblis dan Tuhan, naga iblis dan naga emas di ngarai meteorit bergabung untuk menyingkat adegan pertempuran dengan para dewa. Dalam gambar, di atas ngarai meteorit yang luas, puluhan ribu mil panjangnya, naga ajaib 9 cakar gelap, untuk melindungi benua hukuman surgawi, mereka membayar nyawa mereka. Dalam gambar, naga 9 cakar membunuh naga agung dan agung di atas pegunungan. Melihat gambar memori, naga biru itu mengeluarkan suara menyakitkan yang menusuk hati. Kera, apakah kamu tahu yang mana dari orang tuaku? Maaf, saya tidak tahu. Kera iblis pembunuh surga meneteskan air mata sedih. Naga biru itu memandang dengan putus asa. Naga ajaib 9 cakar yang menjulang di layar membuatnya menangis serak. Ayah, ibu, anak perempuan ada di sini. Anak perempuan merindukanmu, anak perempuan sangat merindukanmu, anak perempuan sangat sedih apa. Jangan menangis. Pada saat ini, suara Tan Yunzi terdengar dari benaknya. Tulang-tulang klan naga iblis 9 cakar sekarang terkubur di istana surgawi Dewa Surgawi di ngarai meteorit. Aku akan membawamu ke sana di masa depan. Saat itu, aku punya cara untuk mencari tahu siapa orang tuamu. Setelah mendengar ini, naga biru menangis dan berkata, terima kasih manusia, terima kasih banyak. Pada saat ini, pembasmi iblis berjongkok, mengangkat tangannya untuk mengelus kepala naga biru, teredam dan berkata, kakak naga, aku lupa memberitahumu. Orang tuamu dan klan naga iblis 9 cakarmu adalah bawahan paling setia dari pemiliknya, dan pemiliknya adalah Tan Yun. Mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi tuan kita, mengerti? Naga biru mengklik kepala naga itu kesakitan, dan dia tahu bahwa pembunuh iblis tidak membohonginya. Karena dia baru saja mengetahui tentang Patriark Naga Iblis 9 cakarnya melalui gambar memori kera iblis, Patriark Naga Iblis 12 cakar, merangkak di bawah kaki Tan Yun di tiangong milik dewa, dan menundukkan kepalanya. Bawahan memberi hormat kepada tuannya. Di dalam tas binatang buas roh naga biru, nadanya penuh hormat dan sedih. Yah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Nada emosi Tan Yun mengandung rasa kesedihan yang mendalam. Kamu ingat, aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang identitasku. Juga, kebencian orang tuamu, aku akan melaporkan, dan kamu akan segera menjadi lebih kuat di masa depan. Suatu hari, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Bab 865 mendominasi. Bawahan terima kasih atas pengajaran tuanmu. Nada bicara Lan Long lemah dan penuh hormat. Ya, Tan Yun bertanya, siapa namamu? Tuan, bawahan tidak punya nama. Lan Long berkata dengan jujur. Tan Yun terdiam beberapa saat, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan disebut iblis. Moer. Setelah naga biru bergumam pada dirinya sendiri, ada sedikit kegembiraan dalam suara yang menyenangkan. Mor, terima kasih atas namamu. Ya, Tan Yun berkata, Moer, keluar sekarang. Hanya jika kamu berada di depan para monster dan meyakinkanku dengan hatimu, hewan-hewan ini akan bersedia.
Bagaimanapun, kamu adalah klan naga, dan hakmu untuk berbicara sebenarnya lebih baik daripada apa yang aku katakan sekarang. Moer patuh. Setelah Moer menjawab, dia terbang keluar dari tas binatang roh dengan gemetar, dan secara paksa menggantung di udara rendah. Dia melihat ke bawah kelima raja suku besar, dan lebih dari 50.000 monster dari 6 suku merangkak di tanah. Meskipun suaranya lemah, itu jelas ditransmisikan ke telinga binatang buas. Mulai sekarang, iblis nagaku, bersedia menganggap Tan Yun sebagai Tuhan. Begitu kata-kata itu jatuh, Moer berbaring di tanah menghadap Tan Yun. Raja-raja dari 5 klan besar, semua monster telah menyerah dengan rela ketika mereka melihat iblis. Pada saat ini, mereka semakin menghormati Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, perlombaan naga memiliki penghalang bagi mereka, dan memiliki daya tarik mutlak. Pada saat ini, lebih dari 50.000 monster merangkak di arena gladiator. Adegan itu cukup spektakuler, dan itu sangat mengejutkan hati semua orang yang menonton dalam kehampaan. Oke, Tan Yun yang mengerikan, menahan rasa sakit, senyum di sudut mulutnya, ikuti aku, Tan Yun, kamu pasti akan menemukan bahwa langkahmu hari ini akan menjadi pilihan paling tepat dalam hidupmu. Jangan beri aku hadiah apapun. Tetaplah bersamaku 1 hari lagi, kalau begitu, aku akan membawamu keluar dari tempat suci gladiator dan melihat matahari lagi. Setelah itu, Tan Yun yang kelelahan, menggoyangkan tubuhnya, duduk bersila, mulai dengan gila-gilaan melahap energi spiritual langit dan bumi, dan memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu, matahari terbit dan terbenam, dan segera 3/4. Itu berarti Tan Yun menghabiskan sepanjang hari di arena gladiator. Setelah 1 hari pemulihan, kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam lingci Tan Yun sudah penuh. Pada saat ini, daging dan darah yang hilang di punggung, lengan, dan tangannya telah dibentuk kembali. Hanya dadanya yang masih ambruk, tulang rusuk yang patah dan 2 tulang rusuk yang hilang. Jika dia ingin pulih, setidaknya butuh 2 hari. Namun demikian, ketika semua orang menyaksikan kemampuan pemulihan abnormal Tan Yun, mereka sudah terkejut. Adapun tempat perlindungan gladiator, selain Raja Naga Biru yang dibunuh oleh Tan Yun, 7 raja dan 8 monster semakin memuja Tan Yun. Di dalam hati mereka, tuannya bukanlah manusia, tetapi dewa yang maha kuasa. Selama pemulihan dan cedera Tan Yun, 8 leluhur agung dari 8 kapal hidup seperti bertahun-tahun. Mereka juga ingin melanggar kontrak perjudian dan tidak ingin kehilangan tangan kanannya secara permanen. Tapi mereka tidak berani, karena mereka telah bersumpah. Di aula gladiator, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba menyusut. Setelah berubah menjadi ukuran normal, dia mengabaikan rasa sakit di dadanya, perlahan bangkit, menatap langit, dan berkata dengan dingin, "Si Tu Wuhen, buka bagian depan terlarang." Bawahan patuh. Si Tu Wuhen menggigit kepalanya dan berkata dengan hormat. Dengan lambaian tangan kanannya, segera, tirai cahaya terlarang yang menutupi arena gladiator menghilang. Pada saat ini, Tan Yunang memandang orang-orang di langit dan berkata dengan ringan, "Siapa yang memiliki tas binatang roh?" Mendengar ini, semua murid menjawab satu demi satu, dan segera, satu persatu tas binatang roh jatuh dari langit. "Singkirkan tas binatang rohmu," Tan Taiyu berkata sambil tersenyum, dan dengan isyarat, tas binatang roh yang jatuh menuju tempat perlindungan gladiator naik ke udara dan terbang ke tangan para murid. Yuner, lelaki tua itu memiliki gulungan monster ruang waktu artefak suci kelas menengah. Tan Taiyu tertawa dan berkata, gulungan ini adalah 30.000 mil gunung dan sungai yang disempurnakan menjadi gulungan oleh guru-guru. Pada saat yang sama, jika kamu ingin monster bis memasuki gulungan dan mengubah waktu dan ruang, kamu harus menghabiskan 1 juta batu roh tertinggi sehari. 1 hari di dalam sama dengan 2 bulan di luar. Meskipun gulungan ini bukan dari kelas rendah, karena ruang internalnya yang besar, 1 hari kultivasi di dalamnya hanya bisa setara dengan 2 bulan. Gulungan binatang roh ini, pada awalnya, guru sekte Anda, saya bertanya kepada lelaki tua itu tidak kurang dari 10 kali, tetapi pada akhirnya saya tidak memberikannya kepadanya. Yuner, aku akan memberikannya padamu hari ini, orang tua. Mendengar ini, Tantai Xuanzong di samping Tantai Yu tersenyum masam, "Ayah, di dalam hatimu, Yuner bahkan lebih penting daripada anak itu." Tentu saja, hahaha. Tantai Yu tersenyum,
dan cincin Qian Kun memancarkan cahaya cian. Detik berikutnya, gulungan cian terbang keluar dari cincin Qian Kun, dan jatuh dengan kuat ke tangan Tan Yun karena membuat iri semua orang. Tan Yun dengan gembira berkata, para murid berterima kasih kepada Tuan Tua atas cintanya. Pada saat ini, monster di belakangnya mendengar bahwa jika mereka menggunakan batu roh untuk merangsang gulungan, 1 hari berkultivasi di dalamnya akan setara dengan 2 bulan di luar. Mereka bersemangat dan ingin bersorak dengan keras. Memanggil, berdengung. Tan Yun mengendalikan gulungan binatang roh untuk terbang menjauh dari tangannya. Segera setelah itu, gulungan itu melonjak hingga 1000 kaki di langit, dan perlahan-lahan terbuka dari kehampaan. Apa yang terlihat oleh Tan Yun adalah pegunungan yang rimbun di atas tirai. Di antara pegunungan yang megah, air terjun mengalir langsung dari lereng gunung, yang cukup spektakuler. Selain gunung, ada hutan, danau, hutan, dan ngarai di dalam gulungan. Bintang-bintang dan bintang-bintang tampaknya menjadi dunia kecil yang independen. Hanya ada 2 hal yang hilang. Salah satunya adalah aura langit dan bumi. Tan Yun tahu bahwa batu roh perlu digunakan untuk menginspirasi gulungan untuk menghasilkan aura dalam gulungan. Yang kedua adalah bahwa dalam gulungan monster ruang dan waktu, hanya ada malam, putaran bulan terang tergantung di langit, menerangi area 30.000 mil. Di langit 30.000 mil, leluhur master, melalui kekuatan magisnya yang luar biasa, memadatkan bintang, terutama yang cerah. Meski sudah malam, namun tidak jauh berbeda dengan siang hari. Sebaliknya, itu menambah sedikit keindahan. Saat ini, lebih dari 50.000 monster cukup puas dengan gulungan monster ruang waktu. Tan Yun melihat kembali ke binatang dan memerintahkan, kamu istirahat untuk saat ini, dan setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan membuka gulungan untuk membiarkanmu berlatih. Bawahan, terima kasih guru. Monster-monster itu sangat bersemangat sehingga mereka merangkak ke tanah. Hadiah gratis. Tan Yun dengan tenang berkata, masukkan gulungan itu. Itu tuannya. Setelah monster menerima perintah mereka, mereka melayang ke udara dengan tertib dan terbang ke gulungan waktu dan ruang roh binatang satu demi satu. Ketika semua makhluk roh terbang ke dalam gulungan, Tan Yun melambai di antara kedua tangannya. Setelah gulungan itu digulung, itu berubah menjadi seukuran jarum sulaman, meluncur ke dadanya. Karena ada makhluk di gulungan, mereka tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam cincin alam semesta. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Tan Yun naik dan memanjat puluhan ribu kaki ke dalam kehampaan. Ketika dia ditangguhkan di depan Xuanzong dari Tantai, dia melihat ke belakang dan menatap 8 leluhur agung dari 8 meridian. Itu telah berlalu, dan inilah saatnya bagimu untuk menghormati taruhanmu. Sekarang kalian berdelapan, segera singkirkan tangan kanan kalian, dan kalian akan kehilangan tangan kanan kalian selamanya. Bab 866 berjanji pada diri sendiri. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, semua orang terdiam. Bagaimanapun, 8 orang yang akan menghancurkan diri mereka sendiri akan memiliki status dan status tinggi sebagai leluhur agung dari 8 pembuluh darah. Tantai Xuanzong memandangnya dengan dingin, dan 8 leluhur besar dengan ekspresi pucat tidak diragukan lagi berkata, ayo mulai. Wei Ye, leluhur agung 5 jiwa, menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena bawahannya kalah, tentu saja mereka tidak akan melanggar kontrak. Sekte Master Ben tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Tan Yun, yang masih belum sembuh, memiliki ekspresi pucat dengan ekspresi dingin. Master Sekte Ben, tidak ada waktu untuk disia-siakan bersamamu. Ayo lakukan. Bajingan kecil, aku juga bersumpah demi Wei, balas dendam hari ini, penghinaan hari ini, aku akan memberimu 2 kali lipat di masa depan. Wei Ye berteriak dalam hatinya, bahu kanannya, klik. Dengan semprotan darah, seluruh lengan kanan terbang. Menjauh dari tubuh. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan spiritual menyelimuti lengan kanannya. Segera, lengan kanan yang jatuh itu meledak dan berubah menjadi darah dan tulang busuk. Master Sekte, bawahannya terluka, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu, dan kembali untuk menyembuhkan lukanya. Wei Ye menghadap Tantai Xuanzong dan berkata dengan hormat, dan ingin pergi. Berhenti. Tantai Xuanzong berkata dengan dingin, apakah Master Sekte membiarkanmu pergi? Tetaplah dan saksikan upacara kenaikan Tuan Muda Sekte. Bawahan patuh. Wei Ye membungkuk, menahan dorongan untuk menyerang Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Kemudian,
Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, mengambil langkah di udara dan mematahkan lengannya. Jin Xianghai meraung dalam hatinya, anak Tan Yun, jika kamu menyinggung klan emasku, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Leluhur besar Zhong Libo, yang berada di antara para murid, dengan hormat dan kejam menyebarkan suara, Nona, tidak ada gunanya menjadi budak tua. Tidak hanya dia tidak menyingkirkan Tan Yun, dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Tapi tolong jangan khawatir, Nona, bahkan jika Tan Yun naik tahta hari ini, bawahannya di Jepang pasti akan mengambil peringkat teratas. Ketika Zhong Liuxin mendengar kata-kata itu, dia melirik Tan Yun dengan matanya yang indah dan menemukan bahwa Tan Yun sedang tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tersenyum ringan pada Tan Yun, dan mengirimkan ke Zhong Libo, wanita ini memiliki pendapatnya sendiri tentang membunuh Tan Yun. Mulai sekarang, tanpa perintah wanita ini, Anda tidak ingin memindahkannya, mengerti? Budak tua itu mengerti. Zhong Libo dengan enggan mematahkan lengannya setelah dengan hormat mentransmisikan. Pada saat ini, Tetua Agung Fumai, Tuoba Qingtian, mengubah fitur wajahnya dan menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh tuanya yang kekar sering bergetar karena terhina. Dia adalah Jenderal Shen Wu yang terkenal dari dinasti Suci Tuoba, atau leluhur besar Fumai, bagaimana dia bisa tidak berguna seperti hari ini? Dan apa yang terasa lebih tidak berguna dan menyedihkan daripada dia adalah Situ Wuhen, leluhur agung dari jiwa binatang. Anda tahu dia adalah penguasa istana tua dari Istana Abadi. Di masa lalu, itu sama dengan Tante Yu. Namun, dia memikirkan cicitnya, Situ Hao, yang dibunuh oleh Tan Yun, karena ini saja, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya, Sugeyu. Tapi sekarang dia ingin meninggalkan dirinya lagi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kemarahan di hatinya. Tapi perjanjian perjudian adalah sumpah, Anda harus mengeksekusinya sendiri. Kematian cicit, balas dendam dari lengan yang patah, aku akan membiarkan seluruh Huang Fu Seng Zong dikuburkan. Setelah Situ Wuhen mengambil keputusan, dia menghancurkan lengan kanannya. Selanjutnya, Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, Cao Yue, leluhur agung jiwa kuno, dan Dongfang Daoyuan, leluhur agung jiwa suci, menghancurkan tangan kanan mereka satu demi satu. Pada saat ini, ada lebih dari 150 leluhur di 8 pembuluh darah sebelumnya, dan leluhur alam dewa yang menghadapi Tante Xuanzong dengan 8 leluhur. Sebuah firasat tidak menyenangkan secara spontan muncul dari hati para leluhur. Mereka menduga bahwa dengan kepribadian Tan Yun, setelah naik sebagai penguasa, mereka akan membalas dendam. Pada saat ini, Tante Xuanzong melirik semua orang, dengan ekspresi serius, sekarang ikuti raja ini dan kembali ke gunung kuno Huangfu untuk upacara kenaikan Tan Yun. Setelah itu, lebih dari 100 perahu roh membawa semua orang dan terbang menjauh dari dunia monster. Malam adalah malam, cahaya bulan seperti perak yang tumpah di perahu roh di langit yang terbang. Tan Yun tidak beristirahat, Mumeng membantunya dan datang ke dek kapal roh. Di belakang mereka, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying mengikuti. Zhong Wuxiao menjentikkan lengan batu gioknya, dan dalam beberapa saat, penghalang kedap suara diatur, menutupi beberapa orang. Tan Yun kemudian memberitahu para wanita tentang penaklukan iblis. Ketika mereka mengetahui bahwa iblis milik naga iblis 9 cakar, mereka sangat bersemangat. Ketika beberapa wanita mendengar bahwa Moer mengetahui bahwa orang tua mereka, yang belum pernah bertemu, meninggal di zaman kuno untuk melindungi daratan hukuman surgawi, Mu Mengli, Zhong Wuxiao, dan kedua putrinya menangis. Karena, orang tua yang belum pernah bertemu, hanya 7 kata, sangat menyentuh kedua gadis itu, seperti pedang tumpul berkarat, menusuk hati kedua gadis itu. Karena, tidak pernah bertemu, mengingatkan Zhong Wuxiao pada orang tua kandungnya yang meninggalkannya di pegunungan dan hutan. Orang tua, mengingatkannya pada mendiang ayah angkat dan ibu angkat. Kata, orang tua, mengingatkan Mumeng tentang adegan pertumpahan darah dinasti Tang dari dinasti suci Mu Feng di bawah kepemimpinan Tang Yongsheng lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah melupakan kematian tragis ayahnya. Dia merindukan ibunya, yang hidup dan matinya masih belum diketahui. Mumeng menatap bekas kampung halamannya dan arah Tang Zun Sengchao. Di bawah sinar bulan, matanya yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh dan kesedihan yang tidak disembunyikan. Tan Yun berbalik ke samping, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Mumeng, dan berbisik, "Meng Mo, jangan menangis."
Saya tahu bahwa Anda belum menyebutkan kata pembalasan berdarah selama bertahun-tahun, dan Anda sedih. Jangan khawatir, sudah hampir waktunya, dan hari balas dendam Anda tidak lama lagi. Setelah aku benar-benar memerintah Huang Fushengzong, aku akan menemanimu memasuki dinasti suci Tang Xun dan mengambil kembali semua yang hilang darimu. Kalau begitu kita akan mencari ibu dan ratumu lagi. Mu Meng mengangguk berat, benih kebencian telah berkecambah di hatinya. Hanya dengan darah seluruh klan dinasti suci Tang Xun kita dapat memperingati arwah dinasti suci Mu Feng yang hilang. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air mata Zhong Wuxiao, dengan lembut memeluknya, dan berkata dengan lembut, "Gadis, aku berjanji, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu Tuhan untuk menghukum daratan dan menemukanmu. Tidak peduli di mana orang tuamu berada, kita harus menemukan mereka dan setidaknya mencari tahu masalah membuangmu." Mendengar ini, Zhong Wuxiao tidak berbicara, dia membenamkan kepalanya di lengan Tan Yun, menangis sedih. Di tengah malam, Tan Yunang menatap langit berbintang yang luas, matanya yang berbintang mengungkapkan kebenciannya yang mengerikan, dan dia mengucapkan setiap kata, "Aku akan mengambil kembali apa yang hilang dariku. Kamu membunuh istriku dan membantai bawahanku, dan rasa sakit yang aku derita akan dibayar 10 kali 100 kali lipat. Alam dewa kekacauan, alam dewa asal, semua makhluk, aku akan membiarkan kalian semua mati. Ini adalah janjiku pada diriku sendiri, Tan Yun." Matahari terbit, dan kecemerlangan emas bersinar di bumi. Lebih dari 100 perahu roh, membawa lebih dari 7 juta orang, melintasi lautan awan, dan mendarat di lapangan Tiangong dengan radius 100 mil. Penatua dari penegakan hukum gerbang suci memimpin dalam meluncur ke bawah perahu roh, melompat ke udara, dan berkata dengan keras, "Pergi ke perahu roh dalam antrean." Setelah beberapa saat, upacara akbar penobatan Sultan secara resmi dimulai. Bab 867, Kemuliaan Bertahta. Pada saat berikutnya, leluhur masing-masing Vena memimpin para pemimpin senior dan murid dari setiap Vena untuk terbang menuruni perahu roh dan tersebar di alun-alun Tiangong yang besar. Melihat ke bawah dari langit, tetapi melihat alun-alun yang gelap di alun-alun, pemandangannya sangat spektakuler. Yuan Fengjun terbang di ketinggian rendah, dan ikatan merah cerah muncul dari cincin semesta, dan karpet merah tersebar di 9.999 anak tangga menuju istana. Pada saat ini, Dan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong, ayah dan anak, berhenti di bawah tangga. Di belakang ayah dan anak adalah nenek moyang dari berbagai pembuluh darah. Di belakang leluhur adalah kepala, penatua, dan diaken dari 10 nadi gerbang suci. Kemudian, kepala berbagai pembuluh darah dari pintu abadi. Akhirnya, itu adalah murid dalam dan luar. Tapi Tan Yun berdiri dengan tenang di depan Tan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong. Wow, Jun Yuan Feng naik ke langit dari alun-alun, melakukan tendangan voli ke langit, berdiri ribuan kaki di langit, ekspresinya serius, dan suaranya melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah Huang Fushengzongku, upacara paling agung setiap 3.000 tahun. Karena, setiap 3.000 tahun, Kaisar Huang Fushengzong saya akan melahirkan penguasa baru, dan ini masih terjadi sampai sekarang. Penatua penegak hukum mengumumkan, upacara kenaikan Tan Yun secara resmi dimulai. Setelah jeda, Tuan Yuan Feng berteriak dengan suara serak, dari murid luar, hingga leluhur dari berbagai pembuluh darah, dan bahkan master sekte sebelumnya, satu kelompok akan berlutut. Pada saat ini, Tan Tai Yu bersemangat, menekuk punggungnya, menekuk lututnya, berlutut di belakang Tan Yun, dan suara tua itu terdengar, penguasa ke-15 Huang Fushengzong, Tan Tai Yu, sambut penguasa ke-17 di atas tahta. Tan Tai Xuanzong menatap punggung Tan Yun, matanya samar-samar terlihat, air mata berkedip-kedip, dia tertawa dan berlutut, dan mengeluarkan tangisan yang menginspirasi, melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Tuan berdaulat ke-16 Huang Fushengzong Tan Tai Xuanzong, selamat datang penguasa ke-17 tahta. Pada saat ini, suara Yuan Fengjun terdengar di langit, Tuan Sekte Tan Yun, pergi ke surga. Embusan angin menerbangkan rambut Tan Yun, menyebabkan jubahnya berburu dan berburu. Dia tampak tegas, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai dengan tenang menaiki tangga menuju istana surgawi. Dia berjalan sangat mantap, sama seperti dia, dari memasuki murid luar sampai sekarang, menghadapi pembunuhan tanpa akhir, dia telah bekerja di setiap langkah. Dia berjalan sangat lambat. Dia ingin semua orang yang mempertanyakan, mempermalukan, menghina,
Atau ingin bunuh diri, berlutut, menatap diri mereka sendiri, dan naik ke posisi penguasa yang mereka inginkan tetapi tidak bisa. Bawahan menghormati Tuan. Ketika Tan Yun sedang berjalan, nenek moyang dari semua pembuluh darah mulai sujud. Bawahan menghormati Tuan. Kemudian, nenek moyang dari semua pembuluh darah membungkuk. Tidak sampai tingkat tinggi dari berbagai pembuluh darah berlutut untuk menyembah lebih dari 7 juta murid berkata serempak. Aliran suara menyapu awan dan menyapu awan. Murid itu melihat tuannya. Murid itu melihat tuannya. Petik 2 petik 2. 9999 blok, Tan Yun berjalan selama setengah jam. Dalam setengah jam ini, suara banyak murid tingkat tinggi dan, melihat raja, tidak pernah berhenti. Untuk saat ini, jangan bicara tentang bagaimana para pemimpin sekte senior memandang Tan Yun naik tahta. Di hati semua murid yang membungkuk, Tan Yun, raja baru, adalah orang yang legendaris. Karena Tan Yun muda, hanya butuh waktu kurang dari 40 tahun untuk memasuki sekte tersebut. Dari murid luar yang rendah hati, dengan keajaiban di sepanjang jalan, dia naik ke posisi master sekte. Muda 9 tahun yang lalu. Sampai hari ini, ia telah membudidayakan Zhengguo dan berhasil menjadi pegunungan hukuman surgawi, salah satu dari 3 sekte kuno. Pada saat ini, Mu Mengging yang berlutut, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian telah menangis kegirangan. Karena mereka bertiga menemani Tan Yun hampir sepanjang jalan, selangkah demi selangkah, hingga Tan Yun mencapai seperti sekarang ini. Di antara mereka bertiga, Mu Mengxi, dia bahkan meneteskan air mata sambil tersenyum, karena dia merekrut Tan Yun dari kota meteorit yang tidak jelas ke dalam Huangfu Sage. Setelah Tan Yun naik ke istana surgawi, Raja Yu Wenfeng membunyikan Ruo Hongsong dan berkata, Tan Yun yang berdaulat, beri penghormatan kepada patriark. Setelah itu, Jun Yu Wenfeng melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, gerbang istana Tiangong yang tertutup, boom, dibuka ke kedua sisi. Namun, ada patung setinggi 300 kaki berdiri di istana. Patung lelaki tua yang berusia sekitar 80 tahun, dengan tampilan yang baik, dan matanya mengungkapkan lelaki tua yang ambisius itu. Itu adalah Patriark Huangfu Shengzong, Huangfu Lingqiao. Tan Yun menghadap patung itu, membungkuk sedikit, dan berkata dengan keras, Junior Tan Yun, saya telah melihat Grandmaster. Generasi muda meyakinkan Anda bahwa Huangfu Shengzong yang didirikan oleh Anda akan menyingkirkan status quo yang menurun dan membiarkan kekuatan Huangfu Shengzong melebihi puncaknya. Hukuman kota yang terkenal. Tidak ada yang berani menyinggung Huangfu Shengzongku. Setelah mendengar ini, para murid tampak bersemangat dan berkata, penguasa itu perkasa. Berdiri di udara, Jun Yu Wenfeng, setelah memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih sebagai raja dan mengambil alih perintah raja. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong yang berlutut naik ke udara dan terbang di depan Tan Yun. Memegang token coklat dengan kata, Suzerain, di kedua tangan, dia ingin berlutut ke arah Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin menghentikannya, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah aturan untuk penyerahan raja. Kamu harus berlutut. Dengan itu, Tantai Xuanzong berlutut di depan Tan Yun memegang token Master Sekte. Tan Yun mengangguk, dan setelah meraih token, dia merasa berat. Dia tahu bahwa token bukan hanya simbol martabat. Lebih dari sebuah tanggung jawab. Setelah menerima token, Tan Yun mendukung Tantai Xuanzong dan berkata, terima kasih atas kultivasi Anda yang berkelanjutan. Tantai Xuanzong tersenyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakanku, Huangfu Shengzong akan menyerahkannya padamu. Ketika kata-kata itu jatuh, Tantai Xuanzong menoleh, dan ketika dia terbang ke alun-alun, tidak ada yang memperhatikan kecuali Tan Yun. Tantai Xuanzong meninggalkan air mata. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hatinya yang rumit. Dia punya ambisi, tapi dia ingin mundur. Apakah dia sedih? Tentu saja menyedihkan, karena dia telah membayar terlalu banyak untuk Huangfu Shengzong. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersyukur. Yang disyukuri adalah posisi Master Sekte bisa berada di tangan Tan Yun dan calon menantunya. Pada saat ini, Jun Yu Wenfeng, yang berdiri di udara, tampak serius dan berkata, sekarang semuanya, dengarkan instruksi Tuan. Para murid dan pejabat tingkat tinggi masih berlutut. Tan Yun menatap orang-orang di antara hadirin, menatap Mu Mengqi, dan berkata dengan lembut, instruksinya akan dihindarkan. Tapi Master Sekte ini,
saya ingin berterima kasih kepada satu orang di sini. Tepat ketika semua orang menebak Tan Yun dan siapa yang harus berterima kasih, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatmu. Meng menangis di tempat, tetapi melihat Tan Yunxing dengan tulus berkata, orang yang berterima kasih kepada raja ini adalah tunangan raja, Mu Mengqi. Saat itu dia, Huang Fusengzong yang membawaku masuk. Tan Yun berhenti, dan kilatan niat membunuh keluar dari mata bintangnya, dan dia berkata dengan keras dan tegas, pada saat yang sama, Master Sekte ini juga berterima kasih kepada musuh yang telah dibunuh oleh Master Sekte ini sepanjang jalan. Tanpa musuh-musuh ini, Master Sekte ini tidak akan berlatih siang dan malam dalam kesulitan. Juga, Master Sekte ini juga menyarankan beberapa orang yang berkomplot melawan Master Sekte untuk mengendalikan jurang, dan kembali ke pantai. Bab 868 Arus Bawah Meningkat. Setelah mendengar ini, semua orang yang bukan murid mata-mata atau orang tingkat tinggi telah mengambil keputusan dan tidak akan lagi membicarakan Tan Yun di belakangnya. Tidak lagi melawan Tan Yun. Mereka telah dengan jelas mengenali situasi saat ini, dan sekarang Tan Yun telah menjadi raja, dan kaisar dari Sekte Kaisar Huangfu. Mereka tahu bahwa dengan temperamen Tan Yun, jika mereka masih tidak menyerah, maka mereka tidak jauh dari kematian. Dan banyak mata-mata menghormati, dan hanya mereka yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tan Yun menatap orang-orang dan berkata tanpa ragu, suzerain ini baru saja naik tahta, dan masih banyak hal yang saya tidak mengerti. Oleh karena itu, raja akan membantu raja ini di masa depan. Perintah mantan raja adalah perintah raja ini. Siapapun yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun, mengerti? Ketika Tan Yun berkata, bunuh tanpa ampun, dia menggigit sangat keras. Pada saat ini, Tan Yun tidak menetapkan kembali serangkaian aturan, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tahu ini belum waktunya. Dia mengambil keputusan, setelah memberantas semua mata-mata sekte. Pada saat itu, dia akan menyatukan 10 baris dan mengatur ulang gaya. Bawahan mengerti. Para pemimpin senior Vena tampaknya cukup hormat. Para murid mengerti. Para murid dari semua Vena berteriak serempak. Iya, Tan Yun mengangguk puas, dan segera berkata tanpa ragu, murid bijak Huang Futingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Kepala Naga Baili, Xiao Qingxuan, Tukau Jun, Tian Xiang, Zuruolin, 9 murid ini, mulai sekarang dia akan melepaskan diri dari garis aslinya dan menjadi murid dari garis meritorius Gerbang Suci. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun dengan penuh semangat. Di sisi lain, manajemen senior Nine Networks tidak mengatakan apa-apa tentang langkah Tan Yun. Bangun! Tan Yun meminta 9 orang untuk berdiri, dan berkata dengan ringan, Tuan Sekte ini terluka. Jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa, semuanya, silakan pergi. Mendengar itu, 8 leluhur besar yang semuanya kehilangan 8 pembuluh darah di lengan kanan mereka, dan leluhur yang memimpin barisan mereka sendiri, terbang menjauh dari lapangan Tiangong. Setelah itu, tingkat tinggi dari berbagai pembuluh darah mendorong perahu roh, membawa banyak murid, dan terbang dengan kuat. Pada saat ini, tinggal di lapangan Tiangong, selain Tantai Yu, Tantai Xuanzong dan putra-putranya, ada 22 leluhur penegak hukum di alam dewa, dan para penatua penegak hukum di gerbang suci. Ada sederet perbuatan berjasa dari Sekte Suci, Sen Subing, Sen Suzhen, dan semua anggota senior dan murid dari perbuatan berjasa Sage. Ada murid dari Sekte Suci Fumai, seorang pemimpin senior, dan Feng Yun, leluhur Fumai. Sekte Master, apakah penting jika kamu terluka? Feng Yun buru-buru mendatangi Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan kekhawatiran. Feng Lao tidak perlu khawatir. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Feng Lao, raja ini akan mundur untuk jangka waktu tertentu. Setelah meninggalkan Bea Cukai, ada prioritas utama, dan saya akan berbicara dengan Anda. Hahaha, oke. Feng Yun dengan hormat berkata, bawahan sedang menunggu pemanggil dipanggil. Pada saat ini, dalam pikiran Feng Yun, dia percaya bahwa hal terpenting yang dikatakan Tan Yun adalah pernikahan antara Tan Yun dan Feng Qingcheng. Ketika Feng Yun hendak pergi, Tan Yun memanggilnya, dan pasangan itu menganggap Feng Yun sebagai miliknya, dan menasihati, Feng Tua, hari ini penguasa ini akan menghapus 8 leluhur dari 8 meridian. Aku tidak akan melepaskannya. Di masa depan, sekte ini terutama akan mundur dan menyembuhkan luka, dan sekte akan dikelola sementara oleh Tuan Tua.
Saya khawatir 8 leluhur besar akan mempermalukan Tuan Tua. Begitu ini terjadi, saya berharap Tuan Feng dapat membantu Master Sekte Lama. Tan Yun berkata, pemimpin sekte ini adalah satu-satunya orang yang dapat Anda percayai di antara tingkat tinggi dari berbagai lini. Suzerain tua di mulut Tan Yun secara alami adalah Tantai Xuanzong yang turun tahta. Jangan khawatir tentang Tuan. Feng Yun membungkuk dan berkata, bawahan akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Tuan Tua mengelola sekte. Oke, aku punya pekerjaan. Tan Yun tersenyum. Bawahan pensiun. Setelah Feng Yun berkata, Tan Yun memandang Feng Qingcheng, dan berkata, ketika Master Sekte ini keluar, aku akan pergi ke Saint Realm untuk menemukanmu. Siapa yang ingin kamu menemukanku? Feng Qingcheng berseru, dan segera naik ke langit dan menghilang ke langit. Tidak heran Master Sekte, Qingcheng sedikit keras kepala. Feng Yun tertawa. Iya, Tan Yun mengangguk. Setelah itu, Feng Yun naik ke udara dan mengejar Feng Qingcheng. Dan leluhur formasi Yigan, dan pintu suci formasi tingkat tinggi, para murid, juga lepas landas satu demi satu. Tan Yun memandang Feng Yun yang terbang jauh di langit, dengan seringai di sudut mulutnya, rubah tua, kamu bertarung dengan tuannya, kamu masih terlalu lembut. Jika Anda, rubah tua, bersedia membiarkan klan Feng tunduk kepada saya di masa depan, saya akan memberi Anda jalan keluar, jika tidak, klan Feng hanya akan punah. Setelah beberapa saat, di lautan awan yang luas, setelah Feng Yun menyusul Feng Qingcheng, dia memasang penghalang kedap suara, dan berkata dengan nada meminta maaf, Qingcheng, ada sesuatu tentang Gao Zhu, aku ingin berbicara dengannya. Anda, Feng Qingcheng yang pintar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, Gao Pao, kamu tidak ingin memberitahuku untuk tidak membunuh Tantai Xuanzong, kan? Feng Yun menjelaskan dengan mata muram, Qingcheng, Anda juga telah melihat bahwa Tan Yun dan Su, Qi, dan Jimat hampir berada di puncak dari 4 keterampilan benua hukuman surgawi. Dan Tantai Xuanzong memperlakukan Tan Yun seolah-olah dia telah keluar. Jika leluhur Gao membunuh Tantai Xuanzong, bahkan jika Tan Yun tidak mengetahuinya sekarang, kertas tidak dapat menahan api. Begitu Tan Yun tahu, dia akan menjadi musuh mati kita di masa depan. Dengan cara ini, keluarga Feng kita akan kehilangan Tan Yun selamanya. Dan kamu akan kehilangan suami yang baik. Mendengar ini, Feng Qingcheng mengerang, suami apa? Aku tidak berjanji, aku ingin menikah dengannya. Setelah Feng Qingcheng berkata, detak jantungnya sangat kencang, dia berkata dengan dingin, Gao Pao, itu benar, Tan Yun benar-benar baik, dan kebaikan berada di luar jangkauan pria lain. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang kejam padaku malam itu, aku mungkin menyukainya, tapi aku tidak akan menyukainya sekarang atau di masa depan. Setelah mendengar ini, Feng Yun menghibur, Qingcheng, kami tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak Anda sukai ini. Qingcheng, Tantai Xuanzong menamparmu 2 kali di Gunung Kuno Huangfu 9 tahun lalu. Tentu saja Gao Zhu ingin membunuhnya. Tapi Qingcheng, kamu harus tahu bahwa orang yang ingin membunuh Tantai Xuanzong jauh lebih banyak dari kita, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Qingcheng, setidaknya Tan Yun Xuanzong tidak bisa mati sebelum Tan Yun meninggalkan celah. Setelah Tan Yun meninggalkan celah, leluhur Gao memiliki caranya sendiri untuk mati. Puncak Gunung Kuno Huangfu. Para murid dan tetua dari jalur meritorius gerbang suci berhenti di puncak. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama kuil Huangfu, Tan Yun duduk. Di belakangnya, berdiri tegak dan anggun, 2 putrimu Meng Yao dan Zhong Wuxiao. Di kursi tengah, Tantai Yu dan Tantai Xuanzong sedang duduk. Di kursi bawah, di sisi kiri dan kanan, ada 22 leluhur penegak hukum di alam dewa, dan saudara perempuan Shen Subing dan Shen Suzhen. Xuan Kong, Tan Yun berkata sambil berpikir. Sekte Master, apa pesananmu? Guan Xuan Kong, leluhur kedua penegak hukum, berkata dengan hormat. Tan Yun berkata dengan cemas, nenek moyang penegak hukum adalah kartu truf kami dengan mata-mata. Dengan orang tuanya, saya memiliki sedikit kepercayaan di hati saya. Saya tidak khawatir tentang keluarga di kota Wang Yue. Anda memimpin leluhur ke-17, 18, 19, 20, 21, 22, dan segera berangkat ke kota Wang Yue untuk melindungi keluarga saya. Sapalah orang tua dan kakekku untukku, beritahu mereka, jangan biarkan mereka mengkhawatirkanku,
dan ambil alih ketika kamu membawaku untuk benar-benar memerintah sekte. Bab 869, Halilintar mengejutkan. Jangan khawatir, bawahanmu menggunakan hidup mereka untuk menjamin keselamatan keluargamu. Setelah Guan Xuankong menjawab, dia membawa 6 leluhur penegak hukum, menghilang ke aula, dan bergegas ke kota Wang Yue. Di dalam aula, Tan Yun memandang Tantai Xuanzong dan berkata, Tuan Sekte Tua, ketika Anda mengelola sekte selanjutnya, Anda harus berhati-hati untuk menjaga diri dari balas dendam 8 leluhur agung. Ketika generasi muda keluar dari retret, itu adalah hari di mana generasi muda melawan. Mendengar itu, Tantai Xuanzong tersenyum ramah, kamu bisa mundur dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte. Yuner, aku menantikan hari ketika kamu segera dewasa. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, junior tidak akan mengecewakanmu. Oke, aku percaya padamu. Tantai Xuanzong berkata, mengerutkan kening, selanjutnya, bagaimana Anda berencana menghadapi mata-mata ini? Tan Yun bermeditasi sedikit, sabar. Beri aku 10 tahun mundur dan aku akan melancarkan serangan balik dalam 10 tahun. Iya, Tantai Xuanzong memuji matanya dan berkata, setelah 10 tahun, ketika Anda meninggalkan Bea Cukai, saya akan menyerahkan kekuatan di tangan Anda kepada Anda. Dalam 10 tahun, ayah saya dan saya akan membantu Anda mengurus sekte ini. Setelah itu, Tantai Xuanzong memandang Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, mulai sekarang, Anda akan melindungi master sekte di setiap langkah. Bawahan patuh. 1 jam kemudian, Guan Xuankui secara pribadi mengemudikan perahu roh, membawa Tan Yun dan semua orang dari barisan yang berjasa. Butuh waktu 5 jam sampai matahari terbenam dan kembali ke Tanah Suci dengan pelayanan yang baik. Sebelum Tan Yun meninggalkan Gunung Kuno Huangfu, Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa Gunung Kuno Huangfu adalah tempat penanaman para master sekte berturut-turut, dan Tan Yun akan berkultivasi di sini di masa depan. Tan Yun tahu bahwa Xuanzong dari Tantai telah tinggal di Gunung Kuno Huangfu selama 3000 tahun, dan dia pasti tidak bersedia untuk berkultivasi di Gunung Kuno Huangfu. Oleh karena itu, Tan Yun meninggalkan Gunung Kuno Huangfu ke Xuanzong dari Tantai dengan alasan bahwa ia telah terbiasa berlatih dalam pelayanan jasa. Xuanzong dari Tantai secara alami mengetahui niat Tan Yun. Dia dengan mudah menerimanya. Setelah Tan Yun kembali ke Tanah Suci, dia meminta Sen Subing untuk mengatur agar murid-muridnya mundur besok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sen Subing menatap Tan Yun, dengan sedikit kelembutan yang tidak terlihat di matanya yang indah. Dia memberitahu keluarga dan murid Gongsun tingkat tinggi bahwa besok pagi, dia akan mulai memasuki gulungan ruang waktu untuk mundur. Setelah itu, Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, dan dia membawa Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tuo Baiying, dan Guan Xuankui kembali ke Immortal Valley One. Guan Xuankui duduk bersila di luar lembah peri, menjaga lembah peri No. Setelah Tan Yun kembali ke istana lembah peri dengan keempat putrinya, dia tinggal bersama mereka sampai larut malam. Cahaya bulan yang cerah jatuh di puncak gunung layanan berjasa yang energis secara spiritual. Dalam keindahan seperti mimpi, Sen Subing dan Sen Suzhen berdiri berdampingan. Kedua gadis itu masih gadis-gadis muda, hampir sama persis. Keindahan yang sama mendebarkan, indah dan hanya bisa mendesah keajaiban Sang Pencipta. Menurutmu dia akan datang malam ini, kan? Sen Suzhen melihat ke samping ke arah Sen Subing, jika dia menunjukkannya. Iya, Sen Subing berkata sedikit, matanya berharap, saya menjelaskan hari ini bahwa saya membiarkan pejabat senior dan murid memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih, karena dia datang menemui saya malam ini. Kakak, karena kamu saling mencintai, mengapa kamu bertemu lagi dengan cara ini? Alis Sen Suzhen sedikit mengernyit. Sen Subing berkata dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, hari di mana aku menunggunya dan secara proaktif mengidentifikasi dirinya. Begitu Sen Subing berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu melalui kesadaran spiritualnya yang menutupi kekosongan, dan berkata, saudari, dia ada di sini. Setelah beberapa napas, Tan Yun, mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura hitam, turun dari langit dan muncul di belakang kedua saudara perempuan itu. Subing. Kali ini, Tan Yun tidak memanggil murid Sen Subing, dan ada kerinduan yang mendalam dalam suaranya. Menguasai. Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, senang. Kakak, aku pergi dulu. Sen Suzhen melirik Tan Yun, dan setelah meninggalkan kalimat,
dia menghilang ke langit malam. Sehat. Sen Subing tiba-tiba mengeluarkan erangan yang mengandung rasa malu, tetapi Tan Yun tiba-tiba melangkah maju, membuka lengannya di pinggangnya yang tak tertahankan, dan memutarnya beberapa kali di tempat. Tan Yun dengan lembut meletakkan Sen Subing yang menawan di tanah, memeluknya erat-erat, dan berbisik, apakah kamu merindukanku? Iya, aku memikirkannya. Sen Subing menundukkan kepalanya di dada Tan Yun, terdengar seperti nyamuk. Apa, aku tidak mendengarnya? Tan Yun tersenyum. Kamu buruk. Sen Subing mengerucutkan bibir Zhu-nya setelah marah, dan berkata dengan keras, aku memikirkannya, aku sangat menginginkannya. Tan Yun bersandar di bibirnya ke telinga Sen Subing, menghela nafas sedikit, dan berkata dengan seringai, karena aku benar-benar ingin, bagaimana kalau kita? Oke, Sen Subing tersenyum, tapi apakah kamu berani? Apakah kamu tidak takut bahwa yang kuat dalam pikiranku akan berurusan denganmu? Han, Tan Yun merasa malu. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan mencoba menggali hal-hal yang tidak aktif dalam pikiran. Anda, iya, Sen Subing menarik Tan Yun dan duduk di rerumputan yang rimbun, dengan sedikit kesedihan di matanya yang indah. Guru, saya ingin Anda lebih banyak menemani saya malam ini. Setiap kali Anda pergi, orang-orang harus melihat Anda selama beberapa tahun, sekali. Petik 2. Oke, aku akan menemanimu lebih sebagai guru. Tan Yun berbaring di rumput, dan setelah menarik Sen Subing ke dalam pelukannya, dia menyembunyikan langit berbintang yang cerah dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Sen Subing mengangkat kepalanya dalam pelukan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan penuh kasih, dan bertanya. Subing, apakah kamu ingin tahu seperti apa rasanya sebagai seorang guru? Tan Yun tiba-tiba berkata. Iya, Sen Subing mengangguk. Kalau begitu aku berjanji padamu bahwa aku akan memberitahumu seperti apa dirimu ketika aku mengunjungimu lain kali, bukan? Tan Yun tersenyum kecil. Oke, Sen Subing berbisik setelah bahagia, apakah kamu akan pergi untuk waktu yang lama? Iya, Tan Yun berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sebagai guru, dan saya akan pergi selama 10 tahun. Sen Subing secara alami tahu bahwa apa yang disebut kepergian Tan Yun selama 10 tahun adalah bahwa dia ingin mundur. Tuan, Subing sedang menunggumu. Dengan senyum bahagia, Sen Subing bersandar di pelukan Tan Yun. Subing, ajukan pertanyaan untuk gurumu, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Tuan, katamu. Tan Yun berkata dengan cemas, Subing, bisakah kamu setuju untuk menjadi seorang guru? Jika kamu melihat apa yang kamu menjadi guru dalam 10 tahun, jangan marah, jangan salahkan guru, bukan? Wajah Sen Subing yang memukau penuh dengan kebingungan, Tuan, Anda aneh malam ini, ada apa? Apakah mungkin? Apakah kami tahu? Tan Yun tercengang. Ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu, Sen Subing tertawa dan berkata, Tuan, mereka hanya bercanda. Uhuk-uhuk. Tan Yun berkata dengan batuk ringan, sebenarnya, tuannya khawatir. Ketika saatnya tiba, kamu akan berpikir bahwa tuannya jelek. Tidak jelek sama sekali. Sen Subing tersenyum, dengan sedikit kesedihan di matanya, dan kemudian kembali normal. Ketika ayah saya meninggal, dia memberitahu saya bahwa Tuan, Anda tampan dan luar biasa, dan Anda secara alami cocok dengan saya. Betulkah? Tan Yun merasa lega. Pada saat yang sama, di Secret Land of Pilfest Cells, aula yang megah, leluhur Pilfest Cells, Jin Xianghai, berlutut di depan seorang pria berusia 60 tahun dengan jubah brokat, dan berkata dengan gemetar, Patriark, Tuan muda dibunuh oleh Tan Yun di Gunung Kuno Huangfu, mati. Tuan muda Jin Xianghai Kou adalah tuan muda dari klan Jin, Jin Shaoxian. Dan tetua berusia 60 tahun di depannya adalah Patriark klan Jin saat ini, Jin Suzi. Mendengar itu, Jin Suzi berdiri di tempat, dan kematian Jin Shaoxian seperti sambaran petir baginya. Bab 870 Hantu Pertama. Oh tidak, Jin Suzi buru-buru menyerang jantungnya, tubuh bagian atasnya diluruskan, dan seteguk darah. Dia menangis dengan sedih, Tan Yun, Sao Hong Duo dia gagal dan berubah menjadi keterbelakangan mental yang buta huruf. Dia membunuh keabadian mudaku lagi. Kedua putraku dihancurkan olehnya. Tan Yun, hal sepele ini, biarkan aku memotong putra dan cucuku. Aku akan membantainya, dan aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Mata berlinang air mata Jin Suzi memerah, dan dia hendak meraih pintu.
Patriark, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jin Xianghai, yang juga tetua agung klan Jin, berlutut di tanah, memeluk salah satu kaki Jin Suzi dengan tangan kirinya, dan menggigit kulit kepalanya untuk menghentikannya. Patriark, Tan Yun akan mati. Namun, hari ini berbeda. Tan Yun telah lulus ujian kemarin dan menjadi penguasa. Sekarang pasti ada orang kuat di alam dewa yang akan melindunginya sebagai tak terkalahkan. Bahkan jika kamu pergi secara pribadi, kamu mungkin tidak dapat membunuh Tan Yun. Begitu kita tidak bisa membunuh, identitas kita akan terungkap, jadi Patriark, tolong tenang. Jika kamu ingin membunuh Tan Yun, kamu harus mengambil pandangan jangka panjang. Mendengar ini, Jin Suzi mengepalkan tangannya, memejamkan mata dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Penatua, biarkan perintah berjalan dan biarkan anggota klan Jin bersembunyi di seluruh benua hukuman surgawi. Mereka semua berkumpul di tanah di luar Gunung Tianpu." Jangkauan, seperti yang kita sepakati sebelumnya. Patriark, kamu. Jin Xianghai mengguncang seluruh tubuhnya, dan dipotong oleh Jin Suzi segera setelah dia berbicara, "Di mana kamu begitu banyak omong kosong?" Menurut instruksi Patriark, biarkan mereka bergegas, dan pastikan semua bersiaga di tempat pertemuan dalam 8 tahun. Setelah mendengar ini, Jin Xianghai segera bangun, dan pergi. Jin Suzi mengepalkan tinjunya dan meraung, "Tan Yun. 8 tahun setelah pembangkit tenaga listrik klan emas saya, ketika saya tiba di pegunungan Tianpu, Patriark ini akan membiarkan sekte suci Huangfu Anda mengalir ke sungai dengan segala cara. Alasan selama 8 tahun adalah bahwa benua hukuman surgawi sangat luas, dan bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa mungkin tidak dapat datang dalam 8 tahun. Rasa sakit kehilangan putranya menyebabkan kemarahan Jin Suzi meledak sepenuhnya. Dia ingin melakukan sesuatu terhadap Huangfu Shengzong lagi 20 tahun kemudian, tapi sekarang dia tidak sabar. Dia tidak sabar untuk segera membuat Tan Yun sesak. Pada saat yang sama, Jai Xuan harus melaporkan sebagai 6 suku kuno, Patriark paling brutal dari klan Jin. Pada saat ini, ia telah memberikan hukuman mati kepada semua anggota sekte suci Huangfu. Pada saat yang sama, tanah suci Rune, puncak gunung bersalju dengan kepingan salju beterbangan. Pada saat ini, di aula yang terbuat dari es dan salju, mengenakan jubah merah, Tuoba Lin yang feminin dan cantik, seperti seorang wanita, berbaring miring di bangku yang terbuat dari es dan salju. Dia memejamkan mata, menunjuk jari anggrek, menunjuk Tuoba Qingtian yang kehilangan lengan kanannya di aula utama, dan berkata dengan cara yang aneh, menarik, hahaha. Tan Yun ini benar-benar menarik. Petik 2. Tanpa diduga, ini bisa lulus penilaian, berhasil naik ke posisi Master Sekte, dan juga menghapus lengan 8 leluhur besarmu. Tuoba Qingtian berlutut dan berkata, "Bawahan tidak melakukan sesuatu dengan baik, bawahan." "Oke, bangun." Tuoba Lin masih memejamkan matanya, dan dia berkata dengan murung, "Untuk Tan Yun, pangeran ini akan pergi sendiri." Jenderal Shen Wu, Namong Ruxue tidak mati terakhir kali, dan sekarang dia telah mengambil tindakan pencegahan. Akan menyusut di tanah suci berjasa dan tidak keluar. Sepertinya hanya pangeran yang akan membunuhnya dan berurusan dengan Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Qingtian bangkit dan berkata dengan hormat, "Pangeran, kamu pasti akan mati jika kamu mengambil Tan Yun dan Namong Ruxue." Itu alami. Tuoba Lin perlahan membuka matanya, dengan sentuhan jijik di matanya, "Apakah kamu sebodoh pangeranmu? Selama lebih dari 1000 tahun, tidak peduli dengan siapa dia berurusan, apakah dia pernah gagal? Nah, pangeran ini akan istirahat. Kurang tidur tidak baik untuk kulitmu." Setelah berbicara, Tuoba Lin terkikik seperti seorang wanita. Suaranya lembut tetapi sangat mendominasi, seolah-olah dia sudah punya rencana untuk berurusan dengan Tan Yun dan Namong Ruxue. Mendengar itu, Tuoba Qingtian pensiun dari Istana Es dengan hormat. Dia sombong bahwa pangeran akan mengambil gambar sendiri. Tan Yun dan Namong Ruxue juga tidak bisa kabur. Alasan mengapa dia begitu ditegaskan adalah karena Tuoba Lin tidak hanya kuat, tetapi juga dikenal sebagai hantu dan bakat nomor 1 di dinasti suci Tuoba. Dalam istilah awam, Pangeran Yin dan Yang ini adalah orang yang paling strategis di dinasti suci Tuoba saat ini. Jika tidak, Tuan Tuoba tidak akan membiarkan dia memasuki sekte Kaisar Huangfu. Begitu Tuoba Qingtian melangkah keluar dari Istana Es, suara Tuoba Lin terdengar di telinganya, "Selanjutnya, kamu akan mengawasi Tan Yun untuk pangeran ini." Begitu dia meninggalkan Huangfu Sage,
dia akan segera melapor. Tempat perlindungan jiwa binatang, tempat perlindungan jiwa binatang. Situ Wuhen, yang kehilangan cicit dan lengannya, memandang seorang pria berpakaian hitam yang berlutut di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada lagi. Pria berpakaian hitam itu dengan hormat berkata, kembalilah ke Tuan Istana yang lama. Tuan Istana merindukan Tuan Situ hari ini, dan dia meminta bawahannya untuk membawa Tuan Situ kembali ke Istana Jiwa Abadi untuk sementara waktu. Dari dialog tersebut terlihat bahwa pria berbaju hitam itu adalah orang yang dikirim oleh Sugeyu, penguasa para dewa dan roh. Tujuannya adalah untuk membawa kembali cicit Situ Hao untuk tinggal sementara. Mendengar ini, Situ Wuhen meneteskan air mata berlumpur, membalik tangan kanannya, menyerahkan slip giok kepada pria berbaju hitam, dan menghela nafas, ada sesuatu di slip giok yang saya katakan kepada Yuer, Anda memberikannya kepada Yuer, dia melihat semuanya, dan dipahami. Juga katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, jangan biarkan aku kehilangan lengan, katakan padanya. Aku lelah, kamu bisa mundur. Ingat, jangan datang padaku lagi tanpa izinku, agar tidak mengungkap identitasku. Setelah pria berbaju hitam mengambil slip batu giok dengan hormat, itu seperti gumpalan asap hijau, menghilang tanpa jejak. Meskipun cahaya bulan seindah bunga, itu akan selalu memudar. Di puncak gunung abadi yang berjasa, Tan Yun menemani Sen Subing sepanjang malam, dan kemudian pergi dengan enggan. Melihat sosok di langit yang menghilang, mata indah Sen Subing menunjukkan antisipasi yang mendalam, bibirnya yang merah terang bergetar, dan suara alam terdengar. 10 tahun kemudian, ketika Anda menghadapi saya sebagai Tan Yun, Anda tahu, saya menunggu hari ini, terlalu lama, terlalu lama. Ketika Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, waktunya sudah dekat. Setelah Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Ziyan, dan Tuoba Yingying membuat Tan Yun merasa nyaman untuk berlatih, keempat wanita itu naik ke udara, berubah menjadi 4 pita, dan menembak ke arah dojo yang berjasa. Bersiaplah untuk memasuki gulir waktu master selama 10 tahun berkultivasi. Setelah keempat gadis itu pergi, Tan Yun mengeluarkan gulungan monster ruang waktu artefak suci kelas menengah di tangannya, dan gulungan itu terangkat ke udara dari tangannya. Di atas awan berkabut dan mengalir di lembah peri, perlahan-lahan terbentang raksasa setinggi 1000 kaki, dengan jelas di layar. Pegunungan dan sungai Yuechen menyegarkan dan menyegarkan. Pada saat ini, iblis dari klan naga 9 cakar dalam gulungan, 7 raja lainnya, dan lebih dari 58.000 monster dari 8 klan, semuanya merangkak dan dengan hormat berkata, bawahan telah melihat tuannya. Iya, Tan Yun meminta binatang untuk berdiri, tatapannya penuh harap berkata, selanjutnya, saya akan memulai 10 tahun pelatihan gulir untuk Anda. 10 tahun di luar setara dengan 600 tahun dalam gulungan. 10 tahun akan menelan biaya 3,6 miliar batu roh yang luar biasa. Saya telah menghabiskan sumber daya keuangan seperti itu untuk memungkinkan Anda berlatih. Anda tidak boleh mengecewakan saya.